Hai Sobat Logik. Selamat datang kembali di channel Logika Semesta. Sebelum memulai video, kami ingin mengingatkan penonton kami bahwa tanda-tanda depresi yang dibahas dalam video ini tidak boleh digunakan untuk mendiagnosis siapapun dengan depresi. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal sedang berjuang melawan depresi, tolong hubungi profesional kesehatan mental, atau siapapun yang bisa membantu. Dengan itu, mari kita mulai. Pernahkah kamu mengalami hari-hari di mana semua yang ingin kamu lakukan hanya berbaring di tempat tidur dan tidak melakukan apa-apa lagi? Kamu hanya ingin bermalas-malasan dan tidak khawatir tentang tanggung jawabmu? Kita semua pernah mengalami hari libur, kita semua pernah merasa malas, tidak termotivasi, dan tidak bersemangat dari waktu ke waktu, dan itu normal untuk merasa seperti itu. Tapi kita hidup dalam masyarakat yang sangat kompetitif, sangat terfokus mengejar kesuksesan dan kekayaan, dan itu membuat kita merasa bersalah secara internal untuk waktu yang kita habiskan dengan tidak bekerja menuju sesuatu yang produktif. Saat kamu terlalu memaksakan diri hingga kelelahan dan menghadapi stres kronis, itu pasti akan memiliki efek buruk pada kesehatan mental dan emosional kamu. Tapi bagaimana jika lebih dari itu? Bagaimana jika kemalasan yang kamu alami lebih dari sekadar merasa lelah? Anda tidak bisa menjebak diri sendiri. Berikut adalah 6 tanda peringatan depresi yang lebih dari sekedar kemalasan. 1. Kamu tidak dapat melepaskan diri dari rasa malas. Rasa malas biasanya menyelimuti ketika kamu terlalu stres atau jika kamu telah bekerja keras terlalu lama. Dan ada banyak tips dan trik bagus yang bisa kamu gunakan untuk membuat dirimu keluar darinya, seperti membuat daftar tugas, mendengarkan ceramah motivasi, atau menetapkan tujuan yang dapat dicapai. Tapi ketika depresi bukanlah pilihan, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa kamu hilangkan begitu saja atau lupakan apapun yang dikatakan orang lain padamu. Depresi adalah penyakit mental yang serius yang perlu ditangani dengan bantuan profesional dan obat-obatan jika diperlukan. Seringkali, episode depresi bisa kambuh sepanjang hidupmu, jadi terapi berbulan-bulan mungkin diperlukan untuk membantu kamu mengatasinya. 2. Kamu tidak bisa menghibur diri sendiri. Apakah kamu sering bergumul dengan perasaan tentang kesepian, kesedihan, dan keputusasaan yang tidak dapat dijelaskan? Apakah kamu merasa lelah sepanjang waktu dan jarang punya tenaga? Kamu mungkin merasa sedih dan putus asa untuk alasan yang tidak kamu mengerti. Dan sepertinya tidak ada yang kamu lakukan untuk menghibur dirimu atau membuatmu merasa lebih baik. Tidak ada jumlah tidur, makanan yang menenangkan, aktivitas perawatan diri, atau saat bersenang-senang dengan teman-teman tampaknya tidak banyak membantu untuk mencerahkan semangatmu. 3. Kamu kehilangan minat dalam segala hal. Minat kesenangan yang berkurang secara nyata dalam aktivitas adalah salah satu ciri dari depresi. Jadi jika kamu telah menemukan bahwa kemalasanmu telah membuat kamu kehilangan motivasi dan minat dalam segala hal, termasuk sekolah dan pekerjaan, maka itu pertanda pasti bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan kesehatan mentalmu. Dengan depresi, kamu cenderung kehilangan minat pada hobimu dan menarik diri secara emosional dari orang-orang di sekitarmu. Kamu lebih memilih tinggal di rumah dan berbaring di tempat tidur tanpa melakukan apa-apa sepanjang hari karena kamu tidak dapat menemukannya di dalam dirimu sendiri. 4. Kamu tidak bisa berfungsi seperti dulu. Apakah kamu merasa kemalasanmu semakin tidak terkendali? Apakah itu menjadi terlalu banyak bagimu untuk mengelola? Apakah itu menghalangi pekerjaanmu, sekolahmu, atau kehidupan pribadimu? Jika kamu menjawab ya untuk salah satu pertanyaan ini, maka kamu mungkin berurusan dengan depresi. Dalam mendiagnosis depresi, psikolog cenderung melihat 4 DS kelainan. Antara lain adalah penyimpangan, kesusahan, bahaya, dan disfungsi. Jadi jika kemalasanmu membuat kamu disfungsional, secara signifikan mengganggu tugas sehari-harimu, dan terasa seperti rintangan konstan dalam hidupmu, maka mungkin saatnya untuk menghubungi profesional kesehatan mental tentang hal itu. 5. Kemalasanmu tidak dipicu oleh apapun. Seringkali, kemalasan bermanifestasi sebagai penundaan dan dapat disebabkan oleh sejumlah alasan yang berbeda. Beberapa percaya rasa malas mencerminkan kurangnya harga diri sementara yang lain akan berpendapat itu karena kekurangan pengakuan positif dari orang lain. Bisa juga karena kurang disiplin, pengendalian diri, dan minat. Tapi bagaimana dengan depresi? Apa yang menyebabkan depresi? Nah, sebenarnya psikolog tidak begitu tahu.
Tapi satu hal yang kita tahu pasti adalah bahwa hal itu biasanya tidak dipicu oleh hanya satu hal tertentu, tidak selalu ada alasan yang jelas mengapa depresi bisa berkembang. Jadi jika kamu menemukan dirimu merasa sedih, putus asa, dan tiba-tiba tidak bersemangat, depresi mungkin menjadi alasannya. 6. Kemalasan kamu bukanlah sebuah pilihan. Dan yang paling penting, perbedaan utama antara depresi dan kemalasan adalah kemalasan dapat diubah, sementara depresi tidak begitu mudah diubah. Jika kamu merasa lelah atau tidak termotivasi, kamu dapat melakukan sesuatu untuk mengubahnya sendiri. Kamu dapat beristirahat, bertukar pikiran, mencari inspirasi, dan mencoba berbagai peretasan produktivitas untuk membantumu keluar dari kemalasanmu. Tetapi dengan depresi, itu tidak mudah. Ini bukan fung yang bisa kamu tinggalkan begitu saja. Ketika kamu mengalami depresi, kamu tidak bisa membuat pilihan, menjadi depresi atau tetap depresi. Faktanya, pasien depresi sering melaporkan perasaannya rasa bersalah yang ekstrim, rasa malu, dan ketidakberdayaan karena depresi mereka. Tidak seorang pun yang mengalami depresi melakukannya hanya untuk mendapatkan perhatian, penyakit mental jauh lebih dalam dari itu. Apakah kamu berhubungan dengan salah satu dari tanda-tanda depresi dalam video ini? Jika kamu atau siapapun yang kamu kenal mengalami perasaan serius seperti depresi, jangan ragu untuk menjangkau ke profesional perawatan kesehatan mental dan mendapatkan bantuan. Kami akan senang mendengar komentar Anda yang cerdas dan menggugah pikiran di bawah ini. Silahkan suka dan bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya.